Baik, selamat malam Pak. Perkenalkan nama saya Agnes Ladisa Mandasayo dengan NIM 424230119 dari kelas TRE Malam A. Langsung saja di sini saya akan mempresentasikan laporan PBL saya itu mengenai sistem pendeteksi postur tubuh untuk pencegahan cedera pada pekerja kantoran. Langsung saja kita masuk ke bagian backgroundnya. Jadi postur tubuh yang tidak ergonomis saat bekerja di depan komputer ini merupakan penyebab utama cedera muskuloskeletal pada pekerja kantoran. Nah, kondisi ini tidak hanya mengurangi kenyamanan kerja, tetapi juga berdampak pada produktivitas dan kesehatan jangka panjang. Nah, jadi menurut penelitian ergonomi sendiri, sekitar 70% pekerja kantoran ini mengalami ketegangan otot akibat postur tubuh yang buruk. Nah, oleh karena itu diperlukanlah sistem deteksi postur otomatis yang memantau posisi tubuh secara real time, mengidentifikasi pola postur yang tidak ergonomis dan memberikan peringatan dini sebelum cedera terjadi. Nah, kita masuk ke next slide-nya. Ini itu ada diagram alert system. Jadi proses ini dimulai dengan pengumpulan data postur dari sensor yang terpasang. Nah, setelah itu nanti data yang diterima akan difilter menggunakan algoritma moving average untuk mengurangi fluktuasi atau gangguan pada sinyal. Nah, setelah itu hasil data yang telah difilter nanti akan dianalisis Pak menggunakan logika fuzzy yang memungkinkan sistem untuk mengevaluasi apakah posturnya terdeteksi ideal atau tidak. Nah, jadi kalau posturnya tidak ideal, buzzer akan aktif untuk memberikan peringatan kepada pengguna. Seluruh data hasil bacaan sistem akan dikirimkan ke aplikasi Android untuk pemantauan dan penyimpanan secara real time. Nah, proses ini akan diakhiri dengan penyelesaian dari alur ini yang memastikan bahwa setiap langkah dilakukan secara otomatis dan efisien. Selanjutnya kita masuk ke slide berikut ini. Jadi untuk pembeda dari project based learning semester ini dengan semester sebelumnya yang kami kerjakan itu adalah penggunaan moving average dan logika fuzzy-nya. Jadi kalau untuk moving average itu digunakan untuk memperhalus fluktuasi data dari sensor dan mengurangi gangguan sementara dan menghasilkan data yang lebih stabil dan akurat. Sementara itu kalau logika fuzzy ini memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih fleksibel dengan menangani ketidakpastian dalam data. Misalnya, dengan memberikan derajat kebenaran seperti sedikit atau banyak. Jadi daripada hanya memilih antara benar atau salah. Jadi kombinasi kedua metode ini meningkatkan kualitas sistem, membuatnya lebih adaptif dan memberikan solusi yang lebih efisien dibandingkan dengan semester sebelumnya yang telah kami kerjakan. Selanjutnya ini ada perbandingan sebelum dan sesudah moving average. Nah, jadi pada gambar ini bisa kita lihat kita membandingkan sinyal sebelum dan sesudah diterapkan metode moving average-nya. Jadi bagian atas ini menunjukkan sinyal asli dengan fluktuasi tajam dan variasi yang besar yang bisa menyulitkan identifikasi tren jangka panjang. Lalu untuk sumbu X ini mewakili sampel atau wilayah pengambilan data yang menunjukkan posisi setiap titik data. Nah, kalau untuk sumbu Y ini untuk menunjukkan amplitudonya atau intensitas sinyal pada setiap sampelnya. Jadi setelah menerapkan moving average seperti yang terlihat di bagian bawah gambar ini, fluktuasinya berkurang dan tren data menjadi lebih halus. Ini membantu mengurangi noise dan mempermudah kita untuk melihat pola yang jelas, memungkinkan kita fokus pada tren utama tanpa terganggu oleh fluktuasi yang tidak relevan. Lalu untuk input dan output fuzzy kita masuk. Jadi kalau pada input sistem ini kami menggunakan dua variabel, yaitu sumbu X dan sumbu Y yang seperti saya jelaskan tadi, yang masing-masing memiliki 5 membership function. Jadi untuk input sumbu X sendiri dia mewakili kondisi seperti saat sangat bungkuk depan hingga sangat bungkuk ke belakang.
Sementara kalau untuk sumbu Y sendiri ini dia menggambarkan kondisi miring, miring kiri hingga miring ke kanan. Nah, kalau untuk output dari sistem ini sendiri itu adalah kondisi dengan kategori seperti tegak, membungkuk, terlalu tegak, dan terlalu ke kanan dan ke kiri. Jadi sesuai dengan aturan yang sudah ditentukan, sistem ini sangat berguna dalam aplikasi yang memerlukan penyesuaian kondisi secara dinamis seperti dalam pengendalian robot atau sistem otomasi. Jadi kita masuk ke analisanya. Kalau untuk analisanya sendiri, jadi pada aplikasi ini terdapat beberapa tampilan untuk memantau postur tubuh secara real time. Splash window ini menampilkan logo aplikasi sebagai tampilan awal. Lalu untuk di main window itu grafik real time menunjukkan kondisi postur tubuh dengan sumbu X untuk waktu dan sumbu Y untuk kondisi postur seperti miring atau terlalu tegak. Nah, untuk status postur sendiri itu langsung ditampilkan di bawah grafik. Nah, selalu di sini ada statistik window. Jadi untuk statistik window ini merupakan aplikasi yang menampilkan statistik postur, termasuk jumlah deteksi postur yang tidak ideal dan rekomendasi untuk perbaikan. Nah, yang terakhir ini ada history window, di mana history window ini menyimpan riwayat postur yang tercatat. Dia ini lengkap dengan waktu dan tanggal serta memungkinkan pengguna untuk menghapus atau memuat data dari Firebase. Nah, jadi aplikasi ini membantu untuk memantau dan memperbaiki postur tubuh secara efektif. Nah, lalu ini selanjutnya itu ada dua analisa untuk perbedaan output yang kecilnya. Jadi pada beberapa titik yang bisa kita lihat ada perbedaan yang kecil sekitar 0,02 antara output ESP32 dan MATLAB-nya. Jadi perbandingan yang sangat kecil ini menunjukkan bahwa meskipun ada sedikit perbedaan antar keduanya, ini terlihat hasilnya cukup konsisten. Nah, untuk perbandingan ini bisa disebabkan oleh faktor-faktor kecil dalam perhitungan floating point atau perbedaan presisi antara dua platform. Nah, yang kalau kedua, untuk analisa kedua, ini kemungkinan penyebab perbedaannya. Jadi kalau untuk microcontroller seperti ESP32 mungkin dia memiliki presisi yang lebih rendah dalam perhitungan dibandingkan dengan MATLAB yang dapat menangani perhitungan lebih presisi. Nah, hal ini dapat menyebabkan sedikit perbedaan dalam hasil akhirnya. Jadi meskipun kedua sistem ini menggunakan metode fuzzy Mamdani, implementasi algoritma pada kedua platform bisa sedikit berbeda. Misalnya dalam dua pemrosesan interval atau fungsi keanggotaan. Nah, untuk MATLAB sendiri ini kita menggunakan simulasi berbasis software yang lebih fleksibel. Sedangkan kalau untuk ESP32 mungkin menggunakan implementasi yang lebih sederhana untuk menyesuaikan dengan keterbatasan perangkat keras. Nah, sekian mungkin laporan PBL yang saya sampaikan. Mohon maaf Bapak jika ada kesalahan dan terima kasih.